Tapi tadi dari Baim sendiri, ya, silakan ya. Tadi lu tanya ya udah nanya kan. Bang, dari pihak Baim sendiri persidangan inginnya online terus gitu kan, bahkan sampai 3-6 kali sanksi seperti itu Enggak, dia nggak minta, tapi dia minta offline. Kami yang meminta itu. Kenapa bang? Alasannya? Ya kita mempertimbangkan apa yang tadi. Contohnya? Ya banyak lah contohnya, teman-teman mungkin sudah tahu kan. Ya sebenarnya lebih kepada bagaimana melindungi dari agar nanti anak itu tidak mendapatkan sesuatu oh ya begini. Kemudian juga setelah itu ada cerita-cerita lain karena kita pengen itu di pembuktian, jadi lebih kepada segala karena ini bukan sesuatu yang susah, tapi ini lebih kepada bagaimana selesaikan dari teman-teman itu bagaimana nanti para pihak itu tidak merasa terbuka dari kira-kira. Tapi tadi ada obrolan apa namanya Mbak Ino atau Mbak Ino sendiri. Oh kita bercanda gitu kan, nah, oke gimana bro gitu kan gitu. Tapi kan beda antara di luar persidangan sama di dalam beda. Kalau saya itu kami dia itu membela kepentingan dari jadi sebenarnya itu sebenarnya adalah bagaimana tapi dari situ enggak membuat para pihak itu menjadi salah satu menjadi ya jadi nggak enakan lah gitu. Jadi itu makanya persoalan hukum itu sebenarnya persoalan yang biasa aja sih. Itu kira-kira. Kalau titip apa bang, mungkin nggak datang apa yang dititipkan? Titip Ada pesan gitu yang disampaikan oleh Paula. pesan mungkin nanti pada saat pembuktian lah ya. Ya kalau misalnya datang gitu kan tidak akan menyampaikan pesan-pesannya. Dengan besar akan tanggal 20. Ya kalau misalnya itu dibutuhkan dan itu untuk kepentingan dari pembuktian ya mau nggak mau ya harus. Bang, selama ini kan rumornya perselingkuhan gitu. Saya bilang macam-macam rumor, kan kita bicara macam-macam rumor. kok, nggak hanya perselingkuhan kok. Tadi dibilang soal mental illness, kemudian kekerasan dan macam-macam itu sebenarnya Berarti yang mana nih dari pihak abang dan pihak Paula sendiri memiliki bukti saat pembuktian nanti. punya buktinya lah, itu nanti bukan sekarang gitu. Berarti Tapi, wajib kan pembuktian harus diwajibkan untuk hadir. Oh enggak mesti. Tapi yang paling enggak untuk kepentingan pembuktian nggak bisa aja bilang bagus kok datang deh gitu kan. Kalau itu dibutuhkan. Karena apa? Kami itu kan nggak tahu orang kan itu kan. Nah kalau orang ini kayak gimana sih sebenarnya gitu kan? Tapi dari Paula sendiri mungkin sudah tahu yang dikatakan Mbak Im tentang mental illness, kekerasan dan lain-lain. Tanggapan Paula seperti apa bang? Itu asumsi atau ahli menyatakan? Ahli? Maksudnya Paula sendiri. Itu kalau rumor artinya nggak usah didengar gitu. Itu makanya saya katakan tadi selingkuh. Kalau taunya ini juga persoalan detail macam-macam gitu kan. Tapi pihak Baim sendiri mengakui memiliki saksi terkait juga perselingkuhan. Ya kita perlu lebih punya saksi lagi dan bukti sebenarnya. Lebih valid. Bang, berarti bisa bilang Paula tutup kuping ya, Bang? Kok tutup kuping enggak? Soal-soal yang beredar. Soal rumor. Dia tuh mencermati. Tapi dia mempertimbangkan untuk tidak merespon karena untuk kepentingan dari si anak gitu. Anak ini kan kelompok rentan kan. Dia ini sebenarnya belum bisa menentukan mana benar, mana yang salah gitu. Apalagi umurnya itu di bawah dari 7 tahun, 5 tahun gitu. Nah, itu makanya bisa goyang gitu. Itu sebenarnya dipertimbangkan oleh Paula sebenarnya. Nah, tapi lebih untuk kerjaan anak. Ya teman-teman bisa membandingkan lah ya antara prinsipal kami dengan yang lain. Bang, akankah orang yang dibilang orang ketiga ini yang dituduh akan dijadikan saksi juga nantinya bang? Kalau ketahuan benar ya bang? Itu nanti ya. Karena itu proses apa? Tapi apakah Paula juga memiliki bukti bang terkait adanya hal-hal di dalam negatif di dalam diri Baim itu bang yang mengakibatkan adanya? Dia nggak mau membongkar itu. Kenapa? Karena anak kita masih suaminya pada saat ini kan, ya mau diubah. Bapaknya anak-anak tuh, gitu. Bapaknya anak-anak tuh, begitu juga Paula, ibunya anak-anak. Itu ngapain?
Berarti Paula kecewa dengan Mbak Im mengumbar. Nggak tahu saya kalau kecewa gitu kan, itu kan subjektif gitu kan. Tapi paling tidak adalah dia tidak mengikuti lah apa yang dilakukan juga sama pihak sekolah. Oke. Bang, tadi di persidangan abang menyinggung terkait soal Paula menjenguk anak, seolah-olah ada pembatasan tadi di dalam. Mungkin dijelaskan kembali bang, memang sudah ada akses pembatasan atau gimana? Jadi gini, namanya aksesibilitas itu akses yang keluar untuk mendapatkan untuk bertemu dengan Tuhan. Namanya aksesibilitas itu banyak ukuran. Nah, yang jelas pada saat ini klien kami itu meminta dan memohon kepada masyarakat agar ganti-gantian. Karena kan tadi saya bilang di situ perlukan seorang ibu itu kan berbeda dengan seorang ayah. Nah, anak-anak itu butuh itu. Oke. Artinya Paula sampai saat ini ada ketemu. Tapi kan definisi dari aksesibilitas itu kan sangat luas ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, definisi-definisi itu yang diungkap oleh kami. Makanya dia memohon kepada majelis hakim agar bisa dibaginya waktunya antara seorang ayah dengan seorang ibu. berarti ada keluhan dari Paula Pembagian waktu. Ya itu permohonan. Kalau keluhan ya saya nggak tahu ya, itu saya tanya ya sama Paula. Oke, teman-teman. Makasih ya Bang. Makasih Bang. Oh, saya nggak tanya. Oke. Iri ya. Gue putusin.